Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revizar Duardito, NPM 2115061. Di sini saya akan menjelaskan tentang Software Development Lifecycle atau SDLC dan metode pengembangan perangkat lunak. Terdapat pengertian dari software development atau pengembangan perangkat lunak, yaitu merupakan proses di mana pengembangan sebuah aplikasi perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah produk yang baik dan berkualitas. Software development juga merupakan salah satu tahapan dari rancangan sistem detail dari Software Development Lifecycle. Software Development Lifecycle atau SDLC ini adalah kerangka kerja atau model terstruktur yang diperlukan untuk membangun sistem informasi dari awal hingga hasil akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi harapan klien sesuai dengan anggaran dan jadwal yang telah ditentukan. Selanjutnya ada tahapan dari SDLC. Yang pertama ada planning. Tahap ini adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Dalam tahap ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Yang selanjutnya, tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, dan faktor penting lainnya yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Lalu yang kedua ada analisis. Pada tahap ini, tim akan menganalisis kebutuhan fungsional sistem, yang mana tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apakah masalah bisnis, apa target yang ingin dicapai, apa tujuan utama dari pengembangan software tersebut, dan lain-lain, agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Lalu yang ketiga ada desain. Dari kebutuhan yang telah ditentukan sebelumnya, tim akan membuat perencanaan desain atau spesifikasi desain. Beberapa aspek desain yang ditentukan seperti bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, user interface, platform, dan security. Lalu yang keempat ada implementasi. Tahap ini biasanya juga disebut sebagai tahap deployment. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mendeploy perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga pengguna dapat mulai menggunakannya. Berikutnya ada metode pengembangan perangkat lunak. Dalam metode pengembangan perangkat lunak terdapat 3 metode, yaitu Structured Design, Rapid Application Development, dan Agile Development. Yang pertama ada Structured Design. Structured Design termasuk metode pengembangan tradisional. Adapun beberapa model Structured Design, diantaranya ada Waterfall. Model ini sering juga disebut model Sequential Linear. Metode ini adalah metode pengembangan sistem yang paling tua dan paling sederhana. Metode ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Disebut waterfall karena prosesnya mengalir satu arah ke bawah, seperti air terjun. Metode waterfall ini harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan tahap yang ada. Tahap-tahap pengembangan dalam metode waterfall diantaranya ada requirement gathering dan analysis, design, implementasi, integration and testing, verification, operation, and maintenance. Berikutnya ada model V-shape. Model ini bertumpu pada validasi atau verifikasi. Model ini berbentuk V yang dilakukan dengan fase pengujian yang sesuai untuk setiap tahap pengembangan. Metode ini hampir sama seperti metode waterfall karena baru bisa berganti fase ketika fase sebelumnya telah berakhir. Model V-shape ini sangat berguna ketika tidak ada lagi persyaratan yang diperlukan atau tidak diketahui dalam tahapan pengembangan perangkat lunak. Hal ini dikarenakan jika telah berganti tahap, maka metode ini tidak memungkinkan pengembang untuk kembali ke tahap sebelumnya. Selanjutnya ada Rapid Application Development. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe dan feedback yang berulang-ulang. Adapun beberapa model Rapid Application Development, diantaranya model prototyping.
Model ini memungkinkan pengguna memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak dirilis. Adapun tahapan-tahapan pengembangan perangkat lunak menggunakan model prototype ini, yaitu analisa kebutuhan, membuat desain prototype, evaluasi prototype, mengkodekan sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan menggunakan sistem. Berikutnya ada model spiral. Model ini merupakan model proses perangkat lunak yang menggabungkan wujud pengulangan dari model prototyping dengan aspek pengendalian dan sistematika linear sequential model dengan penambahan elemen baru yaitu analisis risiko. Model ini memiliki 4 tahap, yaitu perencanaan, analisis risiko, rekayasa, dan evaluasi pengguna. Berikutnya ada model agile. Metode agile adalah metode yang fleksibel, di mana metode agile adalah metode yang fleksibel di mana pengembangan dilakukan dalam jangka pendek. Metode ini dikembangkan untuk memperbarui metode pengembangan tradisional. Adapun beberapa model agile, di antaranya ada extreme programming. Model ini adalah sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut, sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Extreme programming bukan hanya berfokus pada coding saja, tetapi meliputi seluruh area pengembangan perangkat lunak. Extreme programming mengambil pendekatan ekstrim yang dalam iterative development. Selanjutnya ada model Scrum. Scrum adalah kerangka kerja yang dilakukan untuk bisa menemukan sebuah solusi untuk memecahkan masalah. Pendekatan metode Scrum adalah pendekatan agile, yang mana agile merupakan seperangkat metode atau praktik yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang tertera dalam Agile Manifesto. Agile Manifesto tersebut mencakup banyak hal seperti pengorganisasian secara sendiri atau member tim yang multifungsi, dan juga kolaborasi yang bersinergi. Beberapa kelebihan dari Scrum yaitu memiliki komunikasi yang kuat dan banyak interaksi, melakukan pengorganisasian sendiri dengan fokus kepada tim kerja, memerlukan dokumentasi yang sedikit karena Scrum memiliki pendekatan yang to the point dalam memberikan tugas dan menanyakan progres. Tim dalam metode Scrum merupakan tim yang memiliki lintas fungsional sehingga mampu bekerja sama dalam kesatuan tim yang utuh. Itu dia pengertian dari SDLC dan metode pengembangan perangkat lunak. Pada intinya, SDLC dan metode pengembangan perangkat lunak ini adalah hal yang sangat penting dalam pembuatan atau pengembangan suatu sistem agar nantinya sistem dapat berjalan secara terstruktur, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.